Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan, hari ini kita bertemu lagi dalam Tetes Embun, program yang memberikan sedikit pengetahuan, sedikit mengingatkan untuk mendapatkan sesuatu penyegaran dalam diri. Hari ini kita berbicara sesuatu hal yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat menjadi bagian dalam Islam yang disebut sebagai tiang agama. Bagaimana ketika seorang muslim menjalankan salat yang terbaik, dan bagaimana seorang muslim ketika tidak menjalankan salat, dan bagaimana seorang muslim mengajarkan arti pentingnya salat terhadap keluarga, terhadap anak dan lingkungan. Salat juga memberikan arti yang luas, tidak hanya sebagai individu, hubungan antara dirinya dan Sang Maha Pencipta, tetapi salat juga mengajarkan banyak aturan yang bisa teraplikasi dalam kehidupan. Hari ini telah hadir Kiai Haji Kusno SAG MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua MUI Jember. Dan tema kita hari ini Ustadz, kita membawakan keutamaan sholat berjamaah. Ya. Monggo Ustadz, beri kami pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana Islam mengatur mengenai sholat ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa yang kami muliakan, sebagaimana tadi diungkapkan bahwa sebagai seorang muslim tidak sempurna keislamannya manakala dia tidak melaksanakan kewajiban berupa sholat. Sholat yang 5 waktu itu menjadi tiang agama, bahkan menjadi sebuah perikatan yang membedakan apakah orang itu masih berada dalam agama yang benar atau berada dalam agama yang roboh. Sehingga sebagai tiang agama, siapa yang menegakkan sholat dengan baik, maka dia menegakkan agamanya. Kalau dia meninggalkan, maka dia merobohkan agamanya. Bahkan sholat itu merupakan amal yang pertama dihisab dari seorang hamba pada saat hari kiamat nanti. Apabila sholatnya itu bagus, maka seluruh amalnya akan dianggap dinilai bagus. Sebaliknya jika sholatnya itu jelek, maka seluruh amalnya akan dikategorikan buruk. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan kupas agak mendalam, walau dengan waktu yang relatif singkat. Kewajiban sholat yang sudah kita kerjakan sehari-hari, setidaknya 5 waktu dalam 24 jam. Kita itu melaksanakan ibadah sholat yang fardu, 17 rakaat dalam sehari semalam, standar normal. Itu kita mengerjakan sholat yang wajib. Belum nanti kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah, baik sunnah rawatib maupun sunnah yang ghairu rawatib. Nah, ketika orang itu melaksanakan sholat, sebenarnya dia sedang berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika orang itu menjalankan sholat, pada hakikatnya disitulah ia melaksanakan sebuah kepasrahan yang utuh. Jiwa raganya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikat hidupnya adalah beribadah kepada Allah dan bersandar atas pertolongan-pertolongan Allah. Jadi kalau kita sering mendengar bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah dicipta jin dan manusia itu untuk hidup ini, melainkan agar dia beribadah hanya kepadanya. Maka tidak ada jeda ruang dan waktu bagi seorang hamba di dalam menjalani hidupnya kecuali berbingkai atau berbalut ibadah kepadanya. Maka sholat yang merupakan kewajiban yang sangat mendasar ini, bahkan tadi menjadi tiang agama, kalau tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka ia merobohkan agamanya. Tidak bisa untuk ditinggalkan dan digantikan dengan apapun. Jadi satu-satunya amal yang harus ditunaikan, baik dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit,
ketika dia itu sibuk ataupun dia dalam keadaan longgar, apapun kondisinya, maka seorang muslim tidak bisa meninggalkan kewajiban sholatnya. Sholat dikerjakan dengan berdiri ketika mampu berdiri. Sholat dikerjakan dengan duduk ketika tidak mampu berdiri. Sholat dikerjakan dengan baring ketika tidak mampu dengan duduk. Oleh karena itu, kewajiban yang sedemikian mulia ini sebenarnya ada target utama. Target utamanya adalah selain membuktikan bahwa dia adalah seorang hamba yang seluruh aktivitas hidupnya sepanjang 24 jam itu beribadah kepada Allah, juga sebagai media untuk terbangunnya kehidupan yang harmoni dengan sesama. Jadi sholat tidak hanya berdimensi vertikal, karena kenyataannya di dalam rangkaian firman-firman Allah itu cukup gamblang. Aqimis sholah, innas sholata tanha an faksha wal munkar. Misalkan tegakkan sholat, sholat itu akan dan terus menerus akan berfungsi mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar itu? Tentu perbuatan yang keji itu menista pada dirinya sendiri sebagai makhluk yang aksani takwim, tapi ketika dia tidak sholat maka dia menjadi hina, menjadi nista. Katakanlah misalkan Allah memberikan anugerah yang cukup berlimpah, ada serangkaian rizki-rizki yang diberikan kepadanya, tapi kemudian dia tidak sholat, maka ibarat orang di warung makan enak, ya, habis makan sampai gelegeen gitu, tapi tidak bayar. Ya. Jadi ketika orang itu tidak bayar, maka dia punya utang di warung itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah mengingatkan bahwa aku telah kasih nikmat yang banyak kepada engkau. Ya, karena itu permintaan yang harus kau lakukan ada sholat hanya kepadaku. Maka sholatlah untukku. Dan kalau masih ada sisa dari rezeki itu, wankar, berkorban, sisihkan sebagiannya untuk kepentingan orang lain, hamba-hambaku yang membutuhkannya. Nah, jadi sholat yang merupakan fundamental daripada perbuatan seorang muslim, bahkan kalau di awal-awal itu aqimis sholat duluki syamsi ila ghosaqil lail, bahwa sholat itu waktunya itu mulai sepanjang masa gitu ya, sepanjang waktu 24 jam, kemudian kita diberikan kan alam kitab mauquta, bagi orang beriman ada waktu-waktu yang khusus ya toh. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi ketika orang tadi itu melaksanakan ibadah sholat, maka dia hakikatnya adalah mentakorubkan, mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun harmonisasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya lebih dekat dengannya, dan kemudian dekatnya itu membawa buah, hatinya semakin tenang. Aqimis sholah lidzikri, tegakkan sholat untuk ingat padaku. Kemudian di dalam firman yang lain disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, jika orang itu hatinya sudah zikir dengan Allah, maka ketenangan batinnya akan dia rasakan. Ini terkait dengan sholat berdimensi individu bagi pelakunya. Bagaimana sholat yang bisa untuk berdampak kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Maka kita melihat bingkai sholat itu tidak hanya takbiratul ikhram dengan syarat rukun yang tertentu di dalam melaksanakannya, tapi diakhiri dengan salam. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Sebagai simbol bahwa memang sholat itu seharusnya menghasilkan perilaku-perilaku sholih, perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan sesama. Karena itu kemudian diajarkan di dalam Islam itu, sholat itu hendaklah ditunaikan dengan berjamaah. Jadi sholat itu hendaklah ditunaikan berjamaah. Kenapa? Karena ketika sholat itu ditunaikan dengan berjamaah, maka dia bisa untuk menata dirinya sendiri, tahu diri, kemudian bisa untuk menghormati sesamanya. Maka keutamaan sholat berjamaah itu dalam beberapa hadis disebutkan dibanding dengan sholat sendirian itu ada 27 derajat keutamaannya, ada yang menyebut 25 derajat keutamaannya. Belum lagi kalau sholat jamaahnya itu dikerjakan di masjid. Maka bukti keimanan dengan Allah, dengan hari akhir, itu adalah orang yang bisa memakmurkan rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini dengan dia makmurkan dengan ibadah sholat, dengan zikir, dengan wirid setelahnya atau sebelumnya. Nah, ketika itu kemudian dia akan mampu untuk memiliki rasa yang luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup ini, yang disebut bahwa orang itu tidak akan ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka ketika orang itu sudah melakukan ibadah sholat dengan benar, dengan berjamaah, apalagi di masjid gitu ya,
maka kemudian lahirlah perilaku-perilaku sosial yang lebih bagus lagi. Makanya ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan terus-meneruslah dari buah rukuk sujud kalian itu berbuat kebaikan, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan. Makanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak dibalik. Hayya 'alal falah baru hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada salat, mari menuju pada kemenangan. Karena piranti yang bisa mengantarkan pada kemenangan itu adalah salat yang selalu dijaga dan dirawat, ditunaikan tepat pada waktunya, dan mengikuti daripada ketentuan yang ada di dalamnya mengenai ibadah sholat. Belum lagi ketika orang itu melaksanakan ibadah sholat didahului dengan sesuci, gitu, dengan cara membersihkan jasmani dan rohani yang ada pada dirinya, sehingga orang yang sholat pasti syahadahnya sudah benar, ya, syahadahnya sudah benar, persaksiannya alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sudah betul itu. Baru kemudian dia melaksanakan sholat dari sisi rohani. Dari sisi fisik, dia harus suci. Badan, pakaian, tempat dari najis. Dan dia harus suci dirinya itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Subhanallah. Jadi luar biasa apabila sholat itu ditunaikan dengan bagus, kemudian akan menghasilkan perilaku-perilaku yang indah dalam kehidupannya. Insya Allah demikian ya. Kalau kita bisa melaksanakan itu semua dengan baik. Ya Ustaz. Alhamdulillah nih ya, saya sedikit ada beberapa hal yang berkaitan dengan yang jenengan sampaikan mengenai korelasi nih antara sholat itu sendiri dengan syahadah yang sampean tadi sempat sampaikan ini Ustaz. Ini keterkaitan yang paling korelatifnya itu seperti apa nih Ustaz? Iya, jadi tadi saya sebutkan bahwa ketika orang itu ibadah sholat, maka didahului dengan syahadah. Didahului dengan syahadah artinya apa? Allah menegakkan Islam itu di atas 5 perkara. Jadi yang pertama syahadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi orang itu harus bersaksi dulu tiada Tuhan selain Allah. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulnya, utusannya. Ya. Nah, setelah itu baru iqamus shalah, dia menegakkan ibadah sholat. Jadi sholat itu posisinya berada pada setelah orang itu bersyahadah. Makanya tidak dibebankan kewajiban melaksanakan ibadah sholat bagi orang yang belum bersyahadah. Ya, orang yang belum bersyahadah. Jadi orang yang belum mukallaf itu tidak wajib. Tetapi andaikan dia mumayyiz saja, anak-anak muslim ya mumayyiz sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, walaupun belum mukallaf, belum menjadi kewajiban. Andaikan dia sholat, sholatnya dihargai dan sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika orang ibadah sholat pun ada salah satu rukun dalam ibadah sholat namanya tasyahud. Jadi orang ketika sholat itu menjadi tidak sah sholatnya ketika dia tidak mengucap tasyahud. Apa tasyahud itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka semakin orang itu tekun menjalankan ibadah sholat, maka syahadatnya akan terpelihara. Semakin setiap kokoh. saat itu terucapkan. Betul. Jadi ketika dia itu sholat yang 5 waktu saja, itu katakanlah kalau zuhur itu adalah 2 kali ada tasyahud, ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Kemudian pada waktu maghrib ada 2, Isya ada 2, subuh ada 1, kemudian asar ada 2, ada berapa itu sudah? Jadi dalam sehari semalam orang yang sholat itu menjaga kekokohan kalimat tauhidnya, kalimat syahadanya itu minimal 9 kali. Nah, kalau 9 kali itu diberi pengertian bahwa itu angka tertinggi di dalam rumusan angka-angka kita, sudah maksimal. Maka orang yang sholat fardu itu sudah maksimal menjaga syahadahnya. Padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri. Wujud berserah diri itu ditalkin la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, oleh karena itu relasi ini sangat kuat. Orang-orang yang syahadanya kuat maka sholatnya akan bagus. Orang-orang yang bagus syahadanya akan kuat. Jadi ada hubungan yang luar biasa. Makanya tadi ketika orang itu melaksanakan sholat dengan benar, maka kemudian muncul dzikirnya kepada Allah itu dawam, langgeng. Maka dengan dzikir yang langgeng ini menjadikan dirinya menjadi sosok manusia yang betul-betul itma'inna qalbuh. Hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi damai. Nah, ketenangan, kedamaian hati
itu akan berpengaruh pada sikap dan laku kepada samanya. Iya. Jadi orang yang bisa katakanlah hidupnya selalu husnudzon dengan kenyataan, itu biasanya bermula dari kejernihan hati, keheningan jiwa. Kalau pola pikirnya, perasaannya itu kacau, maka dia sulit untuk melihat kenyataan itu dengan baik sangka misalkan. Nah, oleh karena itu hubungan daripada sholat dengan syahadah itu sangat kuat. Iya. Ya, Karena sangat itu kuat memberikan nilai bahwa sebagai seorang muslim, syahadat adalah menjadi bagian dalam kehidupannya dan itu diteruskan dengan perilaku yang berulang-ulang kali dalam sholat ya Ustaz ya. Iya. Nah, lantas kalau kita berbicara masalah bagaimana sholat mampu memberikan titik ajaran, ini berkaitan dengan keluarga lah ya Ustaz ya. Seyogyanya Islam mengatur seperti apa nih? Apakah cukup dengan akil balik itu kemudian dia punya kewajiban atau seperti apa dalam sholat ini Ustaz? Iya, di dalam urusan sholat itu secara spesifik menyebut wa'mur ahlaka bisolah. Jadi perintah ajak keluargamu itu dengan melaksanakan sholat. Bahkan wasta'inu bisabri wassalah wa innala kabiratun ila al-khasyiin. Di dalam proses pelaksanaan ibadah sholat itu seyogyanya memang kita di keluarga pun andaikan bisa ya dan diupayakan bisa mengerjakan sholat itu dengan jamaah, mengajak daripada anggota keluarga kita untuk bisa bersama-sama. Kenapa? Karena itu bisa untuk selain menguatkan tauhid tadi itu syahadahnya, bisa untuk memperkuat semangat kebersamaannya. Jadi Muhammadur Rasulullah waladina ma'asyda'ul kufaru kama ubainahum tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di ujung daripada surat Al-Fatih ayat 29 itu bahwa cobalah tengok seolah-olah kita disuruh melihat bagaimana Muhammad kanjeng Nabi dan bersama dengan mereka yang bersama beliau para sahabat itu, para sahabat ya termasuk dari keluarga beliau itu, nyata. Nah, kemudian mereka itu punya karakter yang tegas terhadap perilaku-perilaku yang melawan terhadap tauhid, kekufuran, tegas. Tetapi ketika bersama dengan mereka antar samanya penuh dengan welas asih, penuh kasih sayang, nyata. Mereka rukuk dan sujud, mereka sholat bareng sholat berjamaah. Apa yang mereka cari? Yabtaguna fadlan minallah. Mereka ingin mendapat keutamaan dari Allah, penghargaan yang diberikan oleh Allah. Makanya kemudian di hadis itu diceritakan ketika Nabi itu sholat sunnah, sampai kakinya bengkak, ditanya oleh istrinya, engkau ahli surga tapi ibadah sunnah aja seperti ini, beliau menjawab, apakah tidak mulia diriku nanti ketika aku menjadi orang yang paling bersyukur. Sehingga sholatnya sebagai perwujudan daripada kesyukuran tadi itu. Kesyukuran daripada anugerah nikmat yang begitu banyak telah diterimanya. Nah, di dalam keluarga juga begitu. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Jadi pelopori, ajaklah keluarga kamu, baik itu yang sudah mubaligh, yang sudah sampai mukallaf atau yang belum, ajarkan supaya apa? Supaya mereka itu bisa bareng sholat berjamaah dengan kamu. Ya. Di dalam hadis itu perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Dan jika sudah dilakukan seperti itu masih belum bisa menegakkan dengan disiplin, boleh kamu pukul ketika usianya sampai 10 tahun. Usia 10 tahun anak tidak melakukan sholat dengan benar, orang tua punya hak untuk memukul, walaupun memukulnya tidak boleh sampai membuat cacat ya. Sekedar untuk memberikan peringatan, ada takzir bahwa ini adalah perbuatan kewajiban yang jika dilanggar maka dapat sanksi, dapat hukuman. Masalah kembesakor qaulu lam nusalli. Jadi ketika orang-orang itu rombongan menuju ke neraka sakor, kemudian ditanyalah oleh penghuninya, kenapa kamu menuju ke tempat ini? Qalu lam nakum minal musallin. Dia mengatakan, seumur-umur kami belum pernah melakukan ibadah salat. Jadi resiko bagi orang yang tidak sholat itu adalah berada pada neraka sakor. Nah, oleh karena itu tidak perlu diikat dengan kapan kita memulai mengajak anak-anak kita, mengajak kawan-kawan kita untuk bisa membiasakan sholat dan sholat berjamaah itu, ya sejak dini sudah diajarkan. Karena itu tadi saya katakan anak-anak yang belum balik, belum punya kewajiban ketika mumayyiz saja dia melakukan ibadah sholat, itu sholatnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rahman Rahim dari Allah. Itu kelebihan daripada ajaran kita ya. Jadi
Ketika orang sholat sudah bagus, kemudian zikirnya langgeng, dia tidak akan menjadi sosok yang mudah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. Jadi Allah menyebut memang manusia dicipta dalam mudah keluh kesah. Apabila mendapat sesuatu yang bagus, itu cenderung pelit, medit, sulit berbagi. Tapi ketika dia itu mendapatkan sesuatu yang buruk, wah ceritanya kemana-mana. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang ahli sholat. Alladzina hum fi sholatim daimun. Tadi itu yang saya tanyakan. Orang yang sholatnya langgeng, lestari. Jadi ketika dia selesai sholat, dia masih yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tetap berzikir dengan Allah, sehingga hatinya selalu tenang dan damai, cerah cerdas dalam melihat keadaan, situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang menarik untuk Insyaallah. diri ini menjadi lebih bertakwa itu ya Ustaz. Ada satu hal lagi, semangat membangun sholat berjamaah secara istiqomah ini. Islam mengatur ini seperti apa ya untuk membangun semangat istiqomah ini Ustaz? Iya, jadi begini, kalau tadi saya katakan antara Islam dalam bentuk syahadah, kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kesaksian kita bahwa Muhammad adalah utusannya. Ketika kita bilang Allah sebagai Tuhan kita rela diatur dengan aturan Allah. Kemudian kita bicara Nabi Muhammad itu utusan, maka kita jadikan uswah, kita jadikan panutan. Jika itu betul terhunjam di dalam jiwa, maka orang sangat mudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebagai apa? Ittiba pada sunnah Rasulnya. Sebagai upaya untuk mengikuti, menjunjung tinggi, menegakkan apa yang dilakukan oleh Rasulnya. Sebagai upaya untuk taat dan patuh dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu sederhananya, tetapi kenyataannya tidak mudah. Banyak sekali kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, utamanya baltuk sirul khayat dunia, kehidupan dunia yang luar biasa. Bahkan di zaman Nabi aja pernah terjadi kan, itu di surat Jum'ah dikisahkan bahwa ketika Nabi sedang memberikan khutbah pada waktu sholat Jum'ah, tahu-tahu ada pedagang yang sedang berjualan di dekat masjid itu. Oh, sahabat banyak yang keluar, ya tak? Nah, betapa beratnya gangguan untuk bersama, bersama dalam jamaah untuk menunaikan ibadah sholat itu. Sampai disebut dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu tahu maka kamu tidak akan meninggalkan keadaan daripada sholat jamaah itu tadi. Nah, melihat seperti ini, maka kemudian untuk membangkitkan supaya semangat istiqomah berjamaah itu ada, tentu yang pertama satu, hidup ini nggak ada yang murni murni tidak ada tenden ya. Artinya begini, hidup ini sangat transaksional dan Allah sudah memberikan transaksi kepada kita. Ketika kamu itu bisa sholat berjamaah, maka kebaikanmu akan meningkat menjadi 25 derajat atau 27 derajat. Nah, untuk mendapat peningkatan ini, maka kita harus terdorong untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah dan istiqomah. Kenapa? Khawatir kehilangan derajat keutamaannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh kita tadi menyebut bahwa kalau sholat berjamaah itu kita kerjakan di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid ini, maka kita mendapatkan satu apresiasi. Setiap langkah kita menuju masjid, yang pertama itu adalah mengangkat satu derajat lebih baik di sisi Allah. Yang kedua, menghapus keburukan, kejelekan atau dosa kita. Nah, kalau itu kemudian menjadi spirit setiap kita daripada tidak ke masjid, ya toh, maka kemudian, aku mau menghapus dosaku, aku mau untuk mendapat tambahan derajat di dalam kehidupanku di sisi Allah. Hanya berjalannya saja menuju rumah Allah itu sudah mendapatkan. Ya toh? Belum amal daripada sholatnya, baru berjalan menuju ibadah sholat itu. Bahkan ketika intidharus sholat, situasi untuk menjaga menunggu supaya sholat wajib tadi ditegakkan, intidharnya itu nilainya luar biasa. Takhutul khati'at, Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa yang ia kerjakan. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, bagi kita boleh jadi ketika dulu masih muda atau sudah setengah tua, ada ruang-ruang, ada waktu, ada kondisi yang sebenarnya kita bisa optimal melaksanakan sholat, tapi kemudian kita lalai, kita mengabaikan, maka di saat inilah kita harus jadikan momen berjamaah itu untuk bisa sebagai pengganti dari apa yang dulu pernah kita abaikan. Ya, pengganti daripada apa yang pernah kita abaikan. Walaupun Nabi menyebut dalam riwayat itu bahwa ketika sholat memang tidak diperintah untuk mengqadha,
Yang perintah mengqadha adalah masalah puasa. Iya. Tetapi ketika kita ibadah semakin bermutu, semakin berkualitas, maka al-hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan yang bisa kita kerjakan itu akan mampu menghapus, menghilangkan terhadap keburukan-keburukan yang ada. Ustadz, berkaitan dengan tadi yang sudah sempat disampaikan ya, keutamaan dari sholat berjamaah. Ya. Ini secara spesifik lagi mungkin barangkali yang agar saya dan pemirsa bisa mendapatkan poin yang paling penting itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa ketika orang itu melaksanakan ibadah sholat berjamaah, di satu sisi yaitu kedekatan dia kepada Allah itu luar biasa. Secara hati dan pikiran sambung dengan Allah itu. Nah, bahkan sampai diceritakan ketika orang itu melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dari sekian banyak, andaikan dia tidak khusyuk, maka kekhusyukan itu bisa untuk digabung oleh temannya. Ya, sehingga kemakbulannya tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi bisa juga ditentukan oleh saudaranya yang sedang sholat bersama-sama itu. Jadi inilah keunggulan daripada amal berjamaah tadi itu. Jadi ketika katakanlah ketika kita itu kan disebutkan dalam Al-Quran tadi itu ilal khosyiin, sholat itu berat kecuali bagi mereka yang hatinya khusyuk. Khusyuk itu alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, orang yang bisa menjaga bahwa dia senantiasa dalam liqa, bertemu dengan Allah, ya toh? Orang yang bisa menjaga suasana hidupnya itu selalu liqa bertemu dengan Allah, atau kalau enggak dia selalu berorientasi bahwa wa annahum ilaihi raji'un, mereka hanya kepada Allah akan kembali, menjaga hati yang selalu dekat ingat dengan Allah dalam waktu sholat yang beberapa menit aja, tidak sampai setengah jam gitu ya. Itu sulitnya luar biasa. Kenapa? Tuh sirna kayak itu seringkali urusan harta, urusan anak, urusan istri, duniawi itu lah, telah melupakan kita, mengabaikan kita untuk bisa ingat dengan Allah yang tulus pada saat ibadah sholat sekalipun. Nah, maka ketika detik ini atau menit ini jenengan sholat berjamaah dengan saya, jenengan khusyuk di menit pertama, saya menit pertama nggak khusyuk, saya menit kedua khusyuk, sampai menit kedua nggak khusyuk, maka nilai kekhusyukan ini paralel, ya, ini paralel, sehingga apa? Nilai daripada ibadahnya untuk makbulahnya itu lebih besar, ya, lebih besar daripada ketika dia dalam keadaan sendirian. Nah, oleh karena itu ketika kita itu melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah, itu orang lain akan menjadi saksi kebaikan kita. Ya, orang lain akan menjadi saksi kebaikan kita. Kadang-kala kita itu kan kalau sudah takziah itu kan ada persaksian, bapak-bapak, ibu-ibu, niki yang saya nopo tiang saya gitu ya. Tiang saya. Nah, jawabannya tiang saya kan. Untuk melihat ukuran tiang saya itu apa? Ya sholatnya. Maka sholat fardu yang dia keluar dari rumah menuju rumah Allah tadi itu dilakukan yang berjamaah. Lalu orang menyaksikan. Oh, orang yang sudah sholatnya bagus pakai kaidah tadi itu. Ya, hadis Nabi di dalam riwayat Ibnu Umar tadi itu. Jadi ketika orang sholatnya bagus, maka nilainya adalah bagus. Kita menyaksikan tidak salah. Kita mempersaksikan tidak keliru. Ya. Jangan kita nggak pernah tahu orang itu sholat atau nggak sholat. Ketika ditanya yang bagus atau yang bagus, pilihannya tetap bagus ya. Itu juga bahaya kan. Jadi orang yang berjamaah itu bisa dipersaksikan mengenai kebenaran kebaikan dirinya. Ya. Terima kasih Ustadz atas pencerahan kita di hari ini, dan ini mudah-mudahan menjadikan sesuatu siraman rohani yang luar biasa. Pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan, beberapa hal yang menjadi saripati dari perbincangan kita hari ini adalah bagaimana sholat itu mampu membangun keutuhan dalam rasa syukur dalam keluarga, dengan mengajak kita berjamaah dalam keluarga ini menunjukkan rasa syukur akan nikmat yang diberikan pada keluarga kita. Yang kedua, bagaimana ketika sholat berjamaah dengan muslim yang lain di rumah Allah, itu pun memberikan nilai-nilai yang luar biasa, bahwa nilai dari pahala beribadah berjamaah ini menjadi bagian yang disatukan, menjadi bagian yang lebih besar dibanding kita bersendirian dalam berjamaah, menjadi lebih diutamakan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami berikan hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dalam Status Embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.